Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang sebenarnya udah lama banget dan udah banyak banget yang request, tapi baru kali ini saya bikin videonya. Gimana sih cara membersihkan sepatu lari? Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, bukan pelatih, dan bukan ahli di bidang sepatu ya. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Saya yakin semua penonton video ini memiliki yang namanya sepatu lari. Baik itu mulai dari atlet, elite runner, pelari culture, atau pelari weekend, atau bahkan sampai pelari jelata pun pasti punya yang namanya sepatu lari. Setidaknya satu, bisa jadi lebih dari satu, atau yang jelas punya sepatu kesayangan dan sepatu tersebut pengen banget diawet-awet. Jadi pengen umurnya panjang dan pengen juga sepatu tersebut selalu kelihatan kinclong. Tapi kita tahu bahwa sepatu lari itu lebih ringkih atau lebih rentan, lebih mudah rusak sebenarnya dibandingkan sepatu-sepatu yang lain karena memang perawakannya yang ringan, kemudian bahan-bahannya itu juga yang menunjang lari, bukan yang bukan yang durable banget, bukan sepatu outdoor gitu ya, yang bisa tahan segala medan, tahan banting. Tapi kalau sepatu lari itu cenderung lebih ringkih dan lebih mudah rusak. Jadi kita bertanya-tanya nih, gimana sih sebenarnya perawatan sepatu lari yang benar, yang tetap bersih tapi umurnya juga panjang. Oke, katakanlah ini adalah sepatu teman-teman sekalian, sepatu kesayangan yang kotor dan teman-teman pengen bersihkan. Nih bisa dilihat ya, ini kotor banyak debu-debu nempel di sini, bawahnya juga kotor. Ya katakanlah ini kotor dan teman-teman pengen bersihkan. Sebelumnya teman-teman harus menyiapkan. Alangkah baiknya teman-teman pergi ke supermarket atau minimarket, terserah, atau warung boleh juga. Beli pertama adalah deterjen, terserah mereknya deterjen apa. Kedua, teman-teman butuh untuk beli Sunlight atau pencuci piring. Yang ketiga adalah Bike-Clean, teman-teman butuh Bike-Clean. Selain itu yang terakhir teman-teman butuh Wipol. Nah, jangan serius-serius sekali ya. Itu adalah barang-barang yang teman-teman nggak perlu sama sekali siapkan untuk membersihkan sepatu seperti ini. Karena ini ringkih, jadi gunakanlah barang-barang yang bisa dibilang smooth atau yang aman untuk para sepatu-sepatu kesayangan kita. Yang pertama, teman-teman butuh yang namanya sikat. Pasti banyak banget sikat di tempat teman-teman beli ya, warung atau mana lah, terserah. Itu tingkat kelembutannya beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut. Itu cari yang lembut. Atau mungkin lebih aman lagi, teman-teman cari di online. Atau mungkin ada juga di toko dekat rumah. Itu premium, premium brush gitu, yang memang khusus untuk sepatu. Dan dia lembut. Tapi sebenarnya nggak harus di toko online, di toko-toko biasa juga ada, yang mana yang penting lembut, bukan yang kasar banget. Karena sepatu ini nantinya ya rusak semua. Orang dia bahannya aja kayak ringkih gitu, ini aja transparan, jadi jangan disikat yang keras-keras. Nah, debu-debu yang seperti ini kita pertama itu sikat dulu. Jadi jangan sampai ada yang nempel. Nah, kita sikat semuanya. Debu, pasir, tanah yang terutama yang berat-berat gitu, jangan sampai banyak nempel lah ya. Kita pertama kali yang bisa kita lakukan membersihkannya adalah dengan cara menyikat. Ingat, sikatnya harus sikat yang lembut, karena kalau enggak kasihan sepatunya, nangis dia nanti. Karena kalau misalnya sepatunya terlalu tipis, karena kebanyakan sepatu lari tipis-tipis ya, dengan sikat yang bisa dibilang kasar, nantinya bakal hancur uppernya, terutama yang paling mudah untuk rusak, bisa robek, bisa bolong, bisa janganlah pokoknya. Jangan sampai pengennya kinclong bersih tapi malah sepatunya hancur. Ini udah disikat semua. Sebenarnya disikat aja itu udah lumayan bersih ya. Tuh, yang tadi sebenarnya ada
bercak-bercak debunya, ini mungkin kan nempel-nempel ya. Nah, itu udah lumayan berkurang lah, setidaknya sudah kelihatan ada perkembangan. Kalau mau lebih bersih lagi, kalau saya sih seringnya pakai tisu basah. Nih tisu basahnya. Tisu basahnya terserah ya merek apa aja sih sebenarnya, nggak harus yang merek tertentu. Tapi kalau ada yang mungkin teman-teman tahu merek-merek untuk khusus sepatu kali ya, mungkin ada, siapa tahu. Nah, ini kayak gini, ini kan ada kotornya dikit. Nah, kita bersihin aja, kita gosok-gosok di bagian midsole-nya. Pakai tisu basah aja. Jadi sebenarnya jangan biasakan cuci sepatu itu pakai air, direndam air, pakai deterjen. Waduh, kasihan sepatunya, udah kita sayang-sayang sepatunya, ditabung-tabung untuk belinya, tapi nyucinya bikin sepatunya rusak. Nah, ini kita harus waspada, harus awet-awet. Nyucinya juga yang lembut-lembut. Ya, sebenarnya bukan nyuci sih ini ya. Ini lebih ke membersihkan sepatu. Misalnya kalau uppernya ini ada kotor juga bisa di tisu basah, silakan. Yang penting jangan terlalu keras atau jangan pakai bahan-bahan yang bisa merusak sepatu. Nah, kayak gini aja sebenarnya itu udah bersih banget untuk ukuran sepatu lari. Jadi teman-teman nggak perlu harus yang gimana-gimana, harus kinclong terus sebenarnya. Karena ini konsepnya adalah sepatu lari, jadi jangan terlalu mikirin apa ya, penampilannya gitu. Mungkin kalau sepatu casual, sepatu nongkrong, itu ya kita selalu bersihkan terus karena memang lebih ke penampilannya. Kalau sepatu lari nggak mau kotor ya jangan dipakai lari. Tapi kan sepatu lari pengennya dipakai lari gitu ya. Yang penting umurnya panjang, karena kalau misalnya teman-teman cuci, direndam air, pakai deterjen gitu-gitu, apalagi sampai dijemur di bawah terik atau kena sinar matahari langsung, itu bahaya banget. Lem-lemnya bisa langsung ngelupas semua. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi pengalaman saya pribadi sudah pernah seperti itu, jadi jangan terulang di teman-teman sekalian. Jangan pernah jemur sepatu, terutama kalau dalam keadaan basah dan juga sudah direndam deterjen. Itu rentan banget, jadi jangan sampai. Sebenarnya seperti ini aja udah bersih banget. Kalau bawahnya, ya kali, ngapain teman-teman mau bersihin bawahnya ini untuk apa? Kan dipakai lari, kotor lagi nantinya. Jadi nggak perlu bawahnya ini dibersihkan, cukup disikat aja. Yang penting debunya atau pasir-pasir yang nempel itu bersih. Itu aja cukup banget untuk disimpan dan sudah cukup awet sebenarnya. Kalau kotor banget tetap harus dibersihkan karena itu mempengaruhi umur dari sepatu tersebut juga ya. Jadi tetap harus dibersihkan, terutama disikat aja. Nggak perlu, kalau saya pakai tisu basah aja saya rasa udah nggak perlu ya, untuk apa gitu. Nggak terlalu penting lah menurut saya. Mungkin kalau sepatunya teman-teman kotor parah, kayak sepatu ini habis saya pakai Maybank Marathon itu kena hujan deres, jadi basah kuyup, kotor parah. Ini yang tadi udah dibersihin, udah kinclong. Kalau ini yang masih kotor, itu kalau saya penanganannya pertama pada saat kena hujan, itu tinggal saya angin-anginin. Jadi angin-anginin dulu, baru saya bersihkan seperti metode yang tadi. Jadi jangan dijemur gitu ya, tetap jangan dijemur walaupun kena hujan. Alangkah baiknya dianginin aja, udah sangat cukup banget. Seandainya kena lumpur misalnya ya, sepatu ini kena lumpur, nggak apa-apa sih, dicelupin aja di air, dibersihin permukaannya seperti itu sampai bersih. Nah, setelah itu dikeringin, jadi nggak perlu dijemur ya, dikeringin aja, diangin-anginin, pakai kipas angin boleh. Yang penting jangan sampai dijemur. Setelah kering baru kita bersihkan secara mendetail seperti tadi. Nah, itu pakai sikat, kemudian pakai tisu basah bisa, seperti itu. Yang perlu teman-teman tahu bahwa sepatu lari itu peruntukannya untuk lari ya. Jadi pasti mudah terkena kotor, tapi lebih ke fungsinya sebagai sepatu lari, bukan sepatu jalan ataupun sepatu untuk casual yang mana senantiasa harus kinclong dan bersih. Jadi jangan terlalu terpikirkan dengan bersih atau kotornya sepatu, tapi lebih baik ke perawatan ataupun panjangnya umur sepatu tersebut. Itu tadi cara saya membersihkan sepatu. Teman-teman boleh banget nggak setuju. Jadi kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.